Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang motivasi dan kreativitas ya. Ini hubungannya dengan bagaimana kita selalu memaintain atau memelihara jiwa kewirausahaan, kemudian menimbulkan jiwa kreativitas. Jadi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kewirausahaan gitu ya, apa itu wirausaha, kemudian peluang dan tantangannya gitu ya. Kemudian ini pengertiannya salah satunya ya, berwirausaha itu berarti kita harus berjuang sebagai pahlawan kalau dulu ya. Artinya seseorang yang pantang menyerah dan siap mengambil resiko. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membedah tentang kreatif dan inovatif. Karena salah satu dari item atau ciri khas wirausaha itu adalah punya kreativitas dan inovatif. Inovasinya apa gitu ya, sehingga segmen usaha saya memang beda dengan yang lain gitu. Atau saya punya sesuatu nih gitu. Lampu saya mati. Bentar ya. Oke, lanjut. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pertama definisi apa itu motivasi. Kemudian yang berikutnya apa itu kreativitas. Selanjutnya motivasi dalam kewirausahaan itu apa sih gitu. Kemudian kreativitas dalam kewirausahaan itu apa. Jadi ini hubungannya tetap tentang kewirausahaan ujungnya. Oke, ini kewirausahaan atau entrepreneur ya. Ini tadi kita membahas tentang risk solution, kemudian leadership, sudah ya kepemimpinan sebelumnya. Inovasi yang akan kita bahas sekarang. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan atau kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan. Jadi poinnya adalah motivasi itu adalah dorongan dan ada tujuan yang ingin dicapai. Itulah yang disebut dengan motivasi. Jadi motivasi ini berasal dari kata motif, artinya dorongan atau rangsangan atau daya penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu. Tentu pegangannya adalah tujuan gitu ya. Bukan hanya hal-hal yang positif saja gitu ya. Motivasi ini contoh, kalau di TV-TV mungkin kalian pernah mendengar motif pembunuhan seseorang, misalnya si A adalah bla 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 bla. Itu kan ada dorongan, ada daya penggerak seseorang untuk melakukan pembunuhan tersebut, melakukan kejahatan. Nah, sama berwirausaha juga kita harus punya motif, punya daya penggerak dalam diri kita. Ini pengen apa ini? Kalau materi-materi sebelumnya kan saya ingin mengubah nasib misalnya. Bisa saja kan. 2021 saya ingin memulai wirausaha kecil-kecilan. Karena wirausaha itu punya pengertian lain, ingin menambah keterampilan misalnya atau apa motivasinya nanti ya ada. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah motivasi ini lebih kepada kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak. Tentu ada tujuan tadi ya. Jadi motivasi ini adalah dari dalam ya, dari dalam lebih kepada kejiwaan kita gitu ya. Melakukan sesuatu itu karena bukan dari misalnya oh karena mata kuliah misalnya. Oke lah salah satu nggak apa-apa. Tapi yang terbaik itu, yang bagus itu adalah motivasi berwirausaha itu adalah sebuah apa ya?
sebuah penggerak dalam jiwa, dalam diri, dalam internal kita untuk melakukan sesuatu karena tujuan tertentu. Ada orang yang misalnya karena dalam tanda kutip terinjak-injak itu sehingga dia punya motivasi ingin berwirausaha, saya ingin membuktikan bahwa saya ini bisa misalnya atau apa. Nah, itu disebut dengan motif, daya penggerak dari dalam, dengan tetap melihat visi misi atau tujuan motivasi tersebut. Itu ya. Jadi ini motivasi menurut para ahli hampir sama sebetulnya dengan slide sebelumnya, bahwa motivasi ini adalah keinginan dan pada ujungnya diimplementasikan dalam sebuah tindakan. Ini ada keinginan, kemudian ujungnya adalah tindakan. Percuma hanya keinginan tapi tindakannya nggak ada gitu ya. Itu bukan motivasi, itu hanya mimpi, hanya angan-angan. Yang disebut dengan motivasi itu kita punya keinginan, kita punya tujuan, kemudian diimplementasikan dengan tindakan-tindakan. Kemudian motivasi ini juga disebutkan sebagai keahlian dalam mengarahkan, berarti ini lebih kepada motivator gitu ya, supaya seseorang berhasil dalam sebuah organisasi. Orangnya disebut dengan motivator. Berarti dia punya motivasi gitu ya. Kemudian perubahan energi dalam diri, nah di dalam kan ya, dengan ditandai munculnya feeling atau perasaan dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Jadi kayaknya saya cocok di bidang ini deh gitu kan, itu feeling ya. Dan punya tujuan gitu ya. Oh, tahun 2021 ini bisnis saya kayaknya akan berkembang di bidang ini gitu. Nah, itu sehingga mempengaruhi energi dalam diri kita untuk terus bersemangat memaintain tadi ya. Kemudian motivasi juga dapat diartikan sejumlah proses yang bersifat internal tapi juga bisa bersifat eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan seseorang itu antusias dan persisten dalam melakukan kegiatan tertentu. Jadi seseorang yang mempunyai motivasi tertentu itu selalu antusias, senang, riang, gembira gitu ya dalam melakukan pekerjaannya. Karena tadi motivasinya dalam diri, dari dalam gitu ya. Antusias itu menikmati apa yang dikerjakannya. Dan persisten artinya konsisten ini. Jadi tiap hari itu melakukan terus gitu ya. Tidak bosan gitu ya, terus lemah, lesu, letih. Nah, tidak. Yang disebut dengan motivasi di sini ya tadi, dia punya tujuan yang jelas, kemudian punya antusiasme, punya energi yang besar untuk mencapai tujuan itu dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, itu disebut dengan motivasi ya. Nah, bagaimana motivasi dalam berwirausaha? Nah, tentu dengan adanya motivasi ini adalah sebuah kunci dalam membuka potensi kita dalam berwirausaha. Tanpa adanya motivasi, tanpa adanya keinginan dari dalam, tanpa adanya energi gitu ya, tanpa adanya tadi antusiasme, kemudian konsistensi dalam melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari atau minimal di-maintain setiap hari, ini kita itu sebetulnya dilahirkan dengan otak yang sama, nol gitu ya. Di format lah kalau di hard disk, di format semuanya, tinggal bagaimana kita membuka potensi yang ada dalam diri kita. Bagaimana membuka potensi tersebut? Ya berarti kan banyak membaca, kita banyak belajar, banyak melihat, banyak mengikuti tren gitu ya, banyak ikut-ikut komunitas yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan motivasi kita, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan antusiasme kita itu kemana sih gitu ya. Sehingga nanti juga sebetulnya akan terlihat kita itu arahnya kemana sih.
Ini di luar prodi misalnya informatika ya, bisa saja ketika misalnya saya itu tiap hari ketemu orang ini, selalu ngobrol ini, kok sayanya tertarik ya tentang bidang ini, bisa jadi kan. Justru misalnya saya punya kelebihan IT bisa mensupport, mendukung dari perihal tersebut atau bidang tersebut. Karena zaman sekarang IT ini akan masuk, sangat bisa masuk ke semua aspek kehidupan, semua bidang. Nah itu ya. Jadi kunci untuk membuka potensi manusia adalah dengan motivasi itu ya. Makanya kenapa ada motivator dan menjadi sebuah pekerjaan? Karena dengan adanya motivator, orang bisa membuka diri gitu ya. Yang tadinya misalnya saya mah kayaknya mah sudahlah di rumah saja gitu. Dengan adanya motivator dia bisa langsung wah gitu ya, langsung membuka diri, kemudian bisa berbicara di depan orang banyak, melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan dia. Berarti itu telah membuka potensi dia, telah terbuka potensi dia. Karena dia punya motivasi yang dibuka oleh motivator, misalnya seperti itu. Sehingga kalau potensi dibuka, akan mudah kita itu menerima apapun gitu ya. Nah, yang berikutnya, ada hubungannya dengan poin sebelumnya bahwa tanpa motivasi, sedahsyat apapun potensi yang ada dalam diri kita, itu tidak bisa mengubah gitu ya. Jadi kita sebetulnya misalnya Riza Samsori itu punya potensi yang luar biasa, tetapi maaf bukan bukan punya potensi yang luar biasa, tapi motivasinya nggak ada, gitu. Masih 0,0 sekian persen. Nah, mungkin ya akan potensinya itu akan kelelep aja gitu. Kalau misalnya gunungan es di laut, jadi terlihat nongol sedikit esnya itu. Padahal potensinya itu es yang membeku di bawah air itu sangat besar gitu. Coba aja misalnya ada yang ngangkat sedikit gitu ya. Oh, ternyata misalnya motivasinya pacar misalnya. Bisa jadi kan langsung keluar gitu. Bisa wah melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan dia. Mungkin saja kan. Nah, itu. Jadi cari yang memang bisa memotivasi gitu ya. Contoh itu contoh ya. Yang berikutnya, motivasi usaha merupakan salah satu pendorong untuk tumbuh kembangnya jiwa berwirausaha seseorang. Jadi, nah karena kita ingin bergerak di bidang wirausaha, berarti bagaimana memunculkan potensi-potensi di bidang usaha sehingga motivasinya juga ke arah situ gitu ya. Ya salah satunya dengan tugas ini. Kemarin saya gitu ya memberikan tugas kepada kalian untuk bagaimana mencari ide. Ini mau usaha apa? Itu salah satu motivasi saya untuk membuka potensi kalian gitu ya. Oh, selama ini saya kayaknya cocoknya di ini. Coba deh buka dengan apa? Belajar dengan tim, mulai dari misalnya oh perencanaannya seperti ini, implementasinya seperti ini. Oh, ternyata setelah diimplementasikan ada kayak gini. Dievaluasi lagi terus aja. Dan itu teh harus persisten, harus continue, harus tadi itu ya apa antusias gitu ya. Yang berikutnya, kesuksesan seseorang seringkali disertai dengan motivasi yang kuat dalam menjalankan setiap usaha yang dijalaninya. Salah satu motivasi yang bisa kalian pelajari mungkin banyak belajar buku-buku tentang orang-orang yang sukses. Misalnya salah satunya bisa dengan cara itu. Bagaimana orang-orang yang sukses itu dia memaintain, memelihara, selalu konsisten dengan apa yang dia kerjakan untuk mencapai implementasikan, kemudian setelah
diimplementasikan ternyata seperti ini, dievaluasi, direncanakan aja, terus muter seperti itu. Sama ketika menjual produk kan, misalnya saya jualan baju anak, kirim ke pasar, ada feedback misalnya, oh kainnya kok ini ya agak kasar. Nah berarti kan kembali lagi ke perencanaan, berarti saya harus mencari kain yang lebih bagus lagi nih, harganya agak dinaikin misalnya. Oh ternyata oh bagus juga ya ininya apa jahitannya. Nah berarti ini kekuatan saya. Setelah materi ini kita akan belajar tentang analisis SWOT dalam bidang usaha. Jadi usaha saya bidang A, apa kekuatan saya, kekurangan saya, peluang saya dan seterusnya nanti ya. Nah itu. Jadi kalian bisa belajar motivasi dari orang-orang yang memang konsisten dalam mencapai tujuannya gitu ya tadi. Yang berikutnya adalah salah satu motivasi yang paling dibutuhkan pelaku usaha adalah keinginan yang terus belajar dan menambah keterampilan. Nah, ini ya yang memang dalam tanda kutip sulit gitu ya. Terus belajar dan menambah keterampilan itu lumayan sulit. Kenapa? Karena banyak sekali gangguan baik dari internal maupun eksternal, apalagi kalian sebagai mahasiswa. Nah, harapannya tentu dengan adanya tugas ini kalian minimal itu setiap hari ada aktivitas yang mendukung ke sini gitu ya. Nanti saya akan kirimkan buku kayak gini nanti, tapi dalam bentuk Google Doc nantinya. Jadi setiap minggu itu ada minimal 1 atau 2 atau 3 kegiatan. Misalnya hari ini kegiatannya apa? Oh, merencanakan, kalau ini apa ya? Ini tingkat 3 kemarin. Saya langsung nilaiin. Terlihat nggak? Tidak, Pak. Ya, nggak apa-apa, tidak terlihat juga. Jadi misalnya kegiatannya apa? Diskusi logo dan sosial media apa yang akan di input. Tanggal sekian, leadernya siapa, anggotanya siapa. Status, oh sedang dikerjakan. Isi kegiatan, merencanakan dan melaksanakan desain tampilan sosial media. Kesimpulan, logo sudah 100%, apa ini? Sudah disubmit ke beberapa sosial media, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalian juga akan membuat seperti itu untuk mendukung usaha kalian, sehingga secara support IT, secara support marketing, promosi gitu ya, ini sudah lengkap untuk perang gitu ya, dalam tanda kutip ya. Jadi menambah keterampilan sama terus belajar itu salah satunya itu diberikan tugas-tugas. Oh ternyata kalau saya submit ke marketplace itu tanggapannya kayak gini ya gitu. Kemudian yang berikutnya ini motivasi usaha ya. Mustahil akan ada kemajuan tanpa perubahan. Jadi perubahan itu berarti sangat diperlukan. Jadi kalian itu harus lebih baik dari hari kemarin hari ini. Minimal 1 atau 2 yang memang ada peningkatan. Karena ada sebuah hadis juga kan yang menyatakan orang yang rugi apabila hari ini sama dengan hari kemarin, sama aja rugi gitu. Celaka apabila hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Yang beruntung itu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Maka berarti kan betul ya, harus ada kemajuan. Terus aja maju orang itu gitu. Jadi orang yang dapat mengubah pikirannya tak akan bisa mengubah apa-apa. Jadi orang yang tidak dapat mengubah pikirannya. Jadi intinya adalah mindset, pola pikir kita mau seperti apa. Jadi mindsetnya usaha ya usaha, mindsetnya dagang kan orang teh ya dagang aja kemana-mana kan ya. Ketemu si A ngobrolin dagang, ketemu si B ngobrolin ini. Karena
tadi pola pikirnya ke situ gitu. Nah, gimana jiwa wirausaha juga, semua yang kita lihat, kita lakukan gitu ya, itu arahnya teh ke situ gitu, motivasinya itu ke situ. Nah, dan yang berikutnya adalah ini manajemen resiko. Jadi jangan hanya menghindari yang tidak mungkin dengan mencoba sesuatu yang tidak mungkin. Anda akan bisa mencapai yang terbaik dari yang mungkin Anda capai. Artinya, kita itu kadang-kadang hanya melakukan praduga saja kan. Bisa nggak ya itu ya? Ya sudahlah, nggak jadi. Padahal itu belum dilakukan oleh kita. Belum dilakukan sama sekali. Kan mungkin saja kalau dilakukan mah, oh ternyata mudah ya. Nah, kayak gitu kan. Jadi sebetulnya kita itu banyak mindset atau pola pikir di sini yang negatif, yang memang harus dihilangkan. Jadi energinya pun ke dalam diri itu negatif. Gitu. Ada kan yang belajar tentang aura negatif dan aura positif gitu ya. Nah, motivasi itu auranya positif. Yang berikutnya adalah hanya orang yang berani gagal yang bisa meraih sukses. Ada istilah begini, setiap orang itu dikasih jatah kegagalan sekian untuk dapat sukses. Setiap orang dikasih jatah kekayaan sekian sampai meninggal. Dan seterusnya. Jadi kita itu hanya menghabiskan jatah itu aja. Oh, ternyata jatah saya 10 kali gagal untuk mencapai kesuksesan. Kalau kita misalnya nggak melangkah, nggak mau gagal, berarti ya akan lama kesuksesan. Tapi kalau kita terus saja gagal gitu ya, sampai 9 kali, nah, 1 kali lagi gagal, kita akan sukses. Nah gitu. Jadi poinnya untuk mencapai kesuksesan itu ya kita harus berani gagal. Gitu. Dan kita tidak tahu kegagalan terakhir itu kegagalan keberapa untuk mencapai sukses. Nah, bagaimana cara melakukan? Ya dicoba gitu. Makanya kalian kemarin punya ide apa? Ya sok kerjakan, implementasikan, lakukan. Mungkin aja itu mengurangi jatah kegagalan kalian untuk sukses. Nah itu. Yang berikutnya, orang yang berhasil adalah orang yang antusias. Nah, poinnya antusias ya. Dengan lebih lama dibandingkan orang yang gagal. Jadi kita selalu antusias, biarin aja misalnya, oh orang lain sukses gitu cepat kok kita enggak, ya nikmati aja. Oh jatah sukses saya mungkin sekian. Nah gitu aja sehingga energinya itu positif terus dalam diri kita itu. Antusias ya. Ulet. Nah, ulet. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ulet itu apa ya? Keuletan ya. Jadi keuletan berarti ulet. Ulet itu adalah kekuatan yang tak dapat terlihat, yang bisa menghadapi hambatan-hambatan yang besar. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada istilah ini, Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nanti ditranslate sama Riza Samsori ya. Itu contoh keuletan. Jadi air yang jatuh menetes pada batu, lambat laun batu itu akan dekok. Dekok itu apa ya? Ya akan Kok apa? berlubang, Pak? Berlubang. Berlubang. akan Dekok, ber, Pak. akan Dekok, dekok, bukan akan dekok. berlubang lah ya. Seperti itu. Dekok. Berarti itu adalah anggaplah air yang jatuh padahal kan air gitu. Dengan ulatnya tiap hari jatuh terus gitu ya dengan konsisten tadi ya, persisten, antusiasme, penuh dengan energi, akhirnya batu yang keras itu pun bisa bolong gitu ya. Nah, sama manusia juga gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi poinnya adalah ini katanya. Ini ada sedikit resep motivasi sukses katanya. Jadi kita kalau belum sukses berarti coba terapkan ini. Belajar saat orang lain tidur katanya. Berarti kan di malam hari jangan dihabiskan dengan tidur. Justru dihabiskan dengan belajar. Sedikit lah. Sedikit untuk tidur, perbanyak untuk belajar. Kalau belum sukses ya,
Nah, yang berikutnya, bekerja saat orang lain malas-malasan. Nanti ada saatnya kita tidur, orang lain belajar, kalau sudah sukses. Ada saatnya kita bermalas-malasan saat orang bekerja. Nah, jangan sampai kita terus belajar tapi nggak apa ya, orang lain tidur tidur gitu, kita terus belajar karena ya tadi belajarnya tidak ada motivasi, tidak ada antusiasme, hanya bukan penggerak dari dalam gitu ya, hanya disuruh dan seterusnya, sehingga belajar itu nggak masuk gitu. Sama belajar juga tidak sungguh-sungguh, tadi tidak ulet gitu ya, ya sama saja, berarti sama dengan malas-malasan sebetulnya. Bersiap saat orang lain sedang asik bermain-main. Nah, orang lain bermain-main, kita mah selalu siap aja. Siap apa? Tadi, kalau kita berwirausaha, bagaimana menyiapkan dari mulai perencanaan, kemudian mengimplementasikan, mengevaluasi, dan terus aja muter. Ada saatnya, kalau kita serius belajar, serius bekerja, serius bersiap, gitu ya, ada saatnya kebalik. Kebalik itu gimana maksudnya? Oh, saya tidur, orang lain bekerja. Saya bermalas-malasan, saya tidur, orang lain belajar. Saya bermalas-malasan, orang lain bekerja. Saya asik bermain, orang lain bersiap-siap. Nah, kalau tadi 3 poin ini kita persepsikan sebuah motivasi. Artinya tadi apa? Bersungguh-sungguh, ulet, antusias, energik, dan continue terus dilakukan dalam berwirausaha ini. Insya Allah kalau menurut saya ya, dipelajari misalnya. Saya mau posting ke Facebook misalnya. Oh gimana ya? Kok di Facebook itu bisa tampil di beranda orang terus gitu ya. Iklan saya. Oh ternyata harus bayar misalnya. Dipelajari gitu ya. Oh kok orang nyari produk saya kok di Google kok langsung di halaman sekian gitu. Orang lain di halaman 1 juga udah kelihatan. Dipelajari, bahkan belajar itu. Nah, contoh seperti itu. Semuanya bisa dipelajari. Zaman sekarang ada paman Google yang bisa memandu kalian gitu ya, ya kemana saja. Gitu. Banyak orang sekarang yang mudah kita tanya dan mudah memberikan sharing. Nah, tinggal kemauan aja untuk belajar, bekerja, dan bersiap. Itu ya tentang motivasi. Nah, yang berikutnya adalah sedikit lagi ya. Sholat asarnya kita skip aja setelah ini. Mungkin 5 atau 10 menit. Oke, yang berikutnya adalah kreativitas. Berasal dari kata kreatif dalam bahasa Inggris. Artinya daya cipta, kemampuan untuk menciptakan. Jadi daya cipta itu apa ya? Ya kita misalnya kayak melihat sesuatu itu, jadi berpikir gimana ya kalau kayak gini, gimana kayak gini. Nah itu daya cipta itu. Jadi katanya kreativitas itu kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik bentuk gagasan atau karya nyata gitu ya. Nah, itu kurang lebihnya ya. Nah, menurut David Campbell gitu ya, kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya apa? Pertama baru, inovatif ya, inovatif. Kalau kreatif itu biasanya menghubungkan sesuatu dengan yang lain gitu ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang unik, yang baru. Nah, itu biasanya disebut dengan kreatif. Kalau inovatif menghasilkan produk yang benar-benar baru, seger gitu ya. Itu inovasi kan disebutnya, inovasi. Wow gitu. Kalau kreatif, oh saya kayak misalnya kan oh kamu kok kreatif banget ya. Misalnya bikin dari daur ulang sampah gitu ya, dibuat semenarik mungkin, jadilah misalnya tas. Nah, itu kan menghubung-hubungkan sesuatu menjadi sesuatu yang baru, kreatif. Nah, yang berikutnya adalah berguna. Tadi baru, kebaruan gitu ya, kreatif itu.
yang berguna, jadi lebih enak, lebih fleksibel, jadi lebih mudah gitu ya, lebih mendidik, memecahkan masalah dan seterusnya. Jadi kayak Gojek itu kan berarti kan berguna. Yang biasanya kalau saya nyari ojek itu harus ke pangkalan, oh saya tinggal buka aplikasi, set tujuan, maka dia akan datang sendiri ke tempat saya di mana berada. Berarti kan lebih praktis di sini. Lebih enak ke sayanya, lebih mempermudah. Nah itu ya, itu kreativitas. Dapat dimengerti, jadi yang awalnya sulit gitu ya, tapi dengan adanya kreativitas lebih mudah gitu ya. Ciri-ciri orang yang kreatif memiliki kekuatan energi fisik yang memungkinkan dia bekerja berjam-jam dengan konsentrasi penuh. Jadi orang kreatif itu melakukan sesuatu itu sesuai dengan passionnya. Jadi santai aja gitu, mengerjakan berjam-jam. Nah itulah orang yang kreatif. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu gitu ya, kok nyaman ya gitu ya, dan menghasilkan sesuatu, nah itu orang kreatif. Mungkin kalian salah satu ciri-cirinya kalau melakukan dengan ciri-ciri ini gitu ya. Memiliki sikap berkaitan dengan kombinasi sikap bermain dan disiplin. Jadi seolah-olah kita melakukan sesuatu itu seperti bermain aja, tetapi memang berdisiplin. Oh, saya harus mengerjakan ini, mengerjakan ini dan seterusnya. Tapi selesai sesuai tujuan tadi. Dapat berselang-seling antara imajinasi, fantasi gitu ya, dan realitas. Jadi liar lah gitu ya, idenya itu kemana-mana. Bersikap rendah diri dan bangga akan karyanya pada saat yang sama. Jadi dia punya tujuan tadi yang kreatif itu menghasilkan sesuatu, pasti akan bangga dengan hasilnya. Memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal. Jadi kalau misalnya saya lihat tahu, bisa memiliki cara pandang yang berbeda orang kreatifnya. Oh gimana ya ini kalau tahunya jadi bulat, oh jadi tahu bulat. Oh gimana ya kalau ini tahunya dibakar, oh jadi tahu bakar. Jadi melihat sesuatu itu memang dengan cara pandang yang berbeda dia mah gitu. Apalagi sesuai passionnya gitu. Banyak ide, jelas ya orang kreatif pasti banyak ide. Dari mana ide muncul? Dari banyak melihat, dengan membaca, banyak bermain gitu ya dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadi untuk materi hari ini tentang motivasi dan kreatif. Jadi poinnya bagaimana kita bisa punya jiwa motivasi yang tinggi, ya. Berarti motivasi itu dalam diri dan kreativitas lebih kepada akal ini bekerja untuk mendapatkan sesuatu ide yang baru kemudian diimplementasikan. Nah harapannya dengan tugas yang kemarin kita akan coba bimbing mungkin per hari, per 2 hari, per 3 hari ada progres yang sifatnya memaintain, memelihara ide-ide atau semangat kalian atau motivasi kalian dalam berwirausaha. Nanti saya akan buatkan semacam Google Form yang isinya adalah mendata aktivitas harian kalian. Hari ini saya melakukan pekerjaan apa sih untuk mendukung usaha saya. Hari ini saya belajar apa sih dari usaha saya. Hari ini saya merencanakan apa sih, mengevaluasi apa sih, kemudian berdiskusi tentang apa sih tentang usaha ini, kan tim ya. Nah itu bisa dituangkan dalam sebuah Google Form dan direkam secara digital dan akhirnya itu menjadi sebuah logbook ke saya nanti di akhir mata kuliah ya. Dan ini menjadikan sebuah resume gitu ya untuk melengkapi nilai-nilai yang sudah ada. Oke, pertemuan hari ini dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.